Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kaidah yang sudah kita ambil, kaidah yang terbaru, yaitu tentang pembagian fiil atau kata kerja berdasarkan zaman atau waktu, di mana pada video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa fiil atau kata kerja berdasarkan zamannya terbagi menjadi 3 macam. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari, dan fiil amr. Adapun pengertian masing-masing dari fiil tersebut, maka kami sarankan untuk teman-teman bisa melihat ke video yang sebelumnya. Dan sebelum kita mulai membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal terkait dengan bab pembagian fiil berdasarkan zamannya, kami sarankan pada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kami dan belum subscribe agar mensubscribe, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami untuk membantu kami agar semangat dalam membuat video-video yang semoga bisa bermanfaat dengan cara like, komen, share yang banyak, dan tentunya subscribe. Baik, teman-teman semuanya, kita akan mulai dengan pembahasan atau menjawab latihan-latihan pada halaman berikutnya. Pada video yang kemarin, kita sudah membahas dan menjawab latihan yang pertama. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 24. Bagi teman-teman yang punya bukunya, silakan untuk dibuka. Tamrin, latihan kedua ya. Kita baca perintahnya. Dha qabla kullismin minal asma'il atiyah au ba'dahu fi'lan madhiyan yulaimuh. Dha, letakkanlah, qabla kullismin, ya, sebelum isim, minal asma'il atiyah, dari isim-isim di bawah ini, au ba'dahu, atau setelahnya, fi'lan, yaitu fi'il madhiyan, fi'il madhi, yulaimuh, yang sesuai, ya, sesuai dengan isim-isim di bawah ini maksudnya. Jadi maksud dari perintah di sini adalah, ya, kita meletakkan fi'il madhi, ya, pada isim-isim ini, ya, yang akan kita baca nantinya, yang ada berjumlah 8. Kita letakkan fi'il madhi baik di depan qabla, ya, kalimat qabla, atau bisa juga ba'da. Jadi bisa sebelumnya atau setelahnya. Namun yang jelas fi'ilnya adalah fi'il madhi dan fi'ilnya sesuai dengan kalimat-kalimat atau isim-isim yang disebutkan di buku ini. Baik, kita mulai dari kalimat yang pertama. Al-ghusnu, ranting, ya, ranting pohon. Apa fi'il yang sesuai? Kita sebutkan salah satunya, misalkan kita ambil sebelum, ya, sebelum fi'il. Sakoto, ya, sakotol ghusnu.
Jadi ranting pohon itu telah jatuh, ya, telah jatuh. Kalau teman-teman memiliki atau menemukan fiil lain selain sakoto yang sesuai dengan al-ghusni ini, maka silakan saja. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian az-zujaju, yaitu kaca. Salah satu fiil yang bisa kita pakai agar sesuai dengan kalimat az-zujaj adalah misalkan kita letakkan sebelumnya in ka saro, ya, in ka saro artinya pecah, yaitu kaca itu telah pecah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-qalamu, ya, al-qalamu atau pena. Salah satu fiil yang bisa kita sebutkan agar sesuai dengan kalimat pena, atau bisa kita letakkan setelahnya, sebelumnya atau setelahnya. Ya, misalkan contohnya adalah doa al-qalamu, ya, doa al-qalamu artinya pena itu hilang, ya, pena itu hilang. Atau fiil lain misalkan jamula al-qalamu, ya, pena itu bagus. Baik, kemudian kita ke kalimat setelahnya, yaitu asyamsu, matahari. Ya, misalkan kita letakkan fiil madinya, misalkan tola'at, ya, tola'at artinya muncul, ya, muncul matahari atau telah terbit matahari, ya, tola'at. Kemudian kita masuk ke bagian yang bawah, ya, 4 isim yang tersisa. Karena 4 bagian atas kita meletakkan fiilnya sebelum isim, maka kita coba menjawab 4 isim ini dengan fiil namun setelahnya. Baik, kita mulai. Al-qitaru, yaitu kereta. Kalimat di antara kalimat atau fiil yang sesuai dengan al-qitaru adalah taharroka, ya, taharroka, al-qitaru taharroka. Taharroka artinya bergerak, maksudnya adalah mulai jalan, ya. Al-qitaru taharroka. Kemudian al-bahru, yaitu laut, ya. Al-bahru yaitu laut. Misalkan kita masukkan fiilnya, salah satu di antara fiil yang sesuai adalah al-bahru wasi'a. Jadi laut itu luas, ya. Al-bahru wasi'a. Atau mungkin teman-teman punya kalimat lain atau fiil yang lain yang jauh lebih sesuai, maka bisa disebutkan, ya. Kemudian as-samaru,
As-samaru atau buah-buahan, kita masukkan contohnya, misalkan tasa koto, ya, tasa koto. As-samaru tasa koto, yaitu buah berjatuhan, ya, buah-buahan berjatuhan. Kemudian kalimat yang terakhir atau isim yang terakhir di sini adalah al-misbahu, yaitu lampu. Ya, misalkan contohnya adalah al-misbahu istanaro. Ya, lampu itu mengeluarkan cahaya, ya. Al-misbahu istanaro. Baik teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita dari pertanyaan pertama, ya, untuk meletakkan fi'il madhi pada isim-isim di bawah ini. Kemudian kita masuk yang bagian keduanya, masih tetap di latihan kedua, bagian kedua, yaitu do qabla kulli ismin minal asma'il atiyati au ba'dahu fi'lan mudhari'an yulaimu. Nah, adapun bagian kedua ini perintahnya sama dengan yang pertama. Namun bedanya, perintah yang pertama adalah dengan fi'il madhi. Adapun perintah pada bagian kedua ini adalah dengan fi'il mudhari. Ya. Baik, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan atau isim-isim yang disebutkan di sini berjumlah 8. Ya, ada ar-rihu, ada al-ghubaru, ada al-hilalu, ada al-ina'u, ada al-misbahu, ada an-nahru, ada as-safinatu, ada al-qalamu. Kita akan masukkan masing-masing isim ini dengan fi'il mudhari. Yang pertama ar-rihu, yaitu angin. Salah satu fi'il yang sesuai yang bisa kita letakkan untuk kalimat atau isim ar-rih adalah tahubbu. Ya, asal katanya habba yahubbu, yaitu berhembus. Ya, angin itu berhembus. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-ghubaru, yaitu debu. Ya. Di antara fi'il yang sesuai yang bisa kita sebutkan adalah yartafi'u atau yatiru. Bisa yatiru. Jadi debu itu berterbangan, ya. Debu itu berterbangan. Mungkin karena terkena angin, mungkin karena dilalui oleh banyak kendaraan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah al-hilal, ya. Al-hilal, yaitu bulan sabit. Ya. Fi'il yang bisa kita sebutkan adalah yazhur. Yazhuru al-hilalu. Jadi hilal itu nampak, ya. Hilal itu muncul dan terlihat, ya. Yazhuru al-hilalu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ina. Al-ina itu artinya bejana, ya, atau wadah yang
biasa digunakan untuk meletakkan minuman, air, dan sebagainya. Contoh, al-ina'u, misalkan yaqwa, bejana itu kuat, ya, kuat. Jatuh pun dia tidak pecah, ya. Tertimpa benda keras pun dia tidak pecah, ya. Yaqwa, kita katakan yaqwa al-ina'u. Ya, bejana itu kuat. Kemudian yang kalimat yang atau isim yang kelima adalah al-misbahu, yaitu lampu. Pada bagian pertama kita sudah jawab al-misbahu istanaro. Ini adalah fi'il madhinya. Maka apabila kita merasa terlalu lama untuk mencari fi'il lain, kita cukup mengubah istanaro ini, fi'il madhi ini, ke fi'il mudhari, maka itu sudah benar. Al-misbahu, baik sebagaimana pada bagian pertama kita isi bagian atas, ya, dengan fi'il sebelum isim. Sekarang bagian bawah kita letakkan fi'il setelah isimnya. Berarti al-misbahu yastaniru, ya, kita ambil bagian bawah karena memang tidak mencukupi tempatnya. Yastaniru. Baik, yastaniru, ya. Lampu itu bercahaya. Kemudian selanjutnya adalah an-nahru, yaitu sungai. Salah satu fi'il yang bisa kita letakkan setelah an-nahru adalah yajri. Ya, mengalir, ya. Sungai itu mengalir, ya. Yang dimaksud adalah airnya mengalir, ya, air sungai mengalir. Kemudian as-safinatu, ya, kapal. Kita bisa menyebutkan salah satu fi'il yang sesuai adalah tajri, ya, berjalan. Ya, as-safinatu tajri, ya, kapal itu berjalan. Kemudian kalimat atau isim yang terakhir adalah al-qalamu. Ya, pada bagian pertama kita sebutkan do al-qalamu. Bisa kita menggunakan fi'il lain apabila kita memang menemukan fi'il yang lain dan kita menginginkan sesuatu yang lain daripada yang pertama. Kita bisa masukkan fi'ilnya al-qalamu yajmul. Ya, al-qalamu yajmulu. Pena itu bagus. Ya. Baik teman-teman semuanya. Ini adalah jawaban dari latihan kedua, bagian pertama dan bagian kedua, dan kita sudah jawab semuanya. Bagi teman-teman yang masih merasa kebingungan, masih merasakan belum paham, bisa dilihat kembali videonya, bisa diulang-ulang videonya. Semoga semakin banyak mengulang, semakin memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara mensubscribe dan men-share video kami sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.